Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aldi Warsa Christian Pinum dari kelas DKVA dengan nomor induk mahasiswa 2108065020006. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tahapan penelitian atau research process. Tahapan penelitian memiliki 9 tahap. Yang pertama adalah define research problem atau mendefinisikan masalah penelitian. Yang kedua, review the literature atau uraian tentang penelitian. Yang ketiga, formulating hypothesis atau merumuskan hipotesis. Yang keempat, developing the research design atau mengembangkan desain penelitian. Yang kelima, determining sample design atau menentukan contoh desain. Yang keenam, collection of data atau pengumpulan data. Yang ketujuh, execution of projects atau pelaksanaan proyek. Yang kedelapan, analisis data atau analysis of data atau analisis data. Dan yang terakhir adalah generalization dan interpretation atau generalisasi dan interpretasi. Yang pertama, define research problem atau mendefinisikan masalah penelitian. Mendefinisikan masalah penelitian. Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu harus mampu mengidentifikasi permasalahan yang ada. Dalam hal ini, kemampuan peneliti menjadi modal utama dalam menemukan masalah dalam penelitian yang akan diteliti. Penyebab suatu masalah penelitian dapat dimulai dari apa yang diperoleh di lapangan atau di lingkungan. Menurut Noto Atmojo, pada tahun 2002, masalah penelitian secara umum dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan atau gap antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi tentang sesuatu hal, atau antara kenyataan yang ada atau terjadi dengan yang seharusnya ada, atau terjadi serta antara harapan dan kenyataan. Menurut Danim, pada tahun 2003, perumusan masalah merupakan salah satu tahapan di antara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Tanpa perumusan masalah, suatu kegiatan penelitian akan menjadi sia-sia dan bahkan tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Tahap yang kedua, review the literature atau uraian tentang penelitian. Uraian tentang penelitian. Setelah tahap mendefinisikan masalah penelitian, peneliti harus dapat menguraikan hasil penelitian tersebut. Literature review berusaha berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis mengenai beberapa asal pustaka. Bisa berupa artikel, buku, slide, warta menurut internet, dan lain-lain. Mengenai topik yang dibahas, umumnya ditempatkan dalam bab awal. Hasil output penelitian yang dilakukan sang peneliti lain bisa juga dimasukkan menjadi pembanding menurut output penelitian yang akan dicobakan di sini. Semua pernyataan dan atau output penelitian yang bukan dari menurut penulis wajib disebutkan sumbernya, dan tata cara mengacu asal pustaka mengikuti kaidah yang ditetapkan. Suatu literature review yang baik haruslah bersifat relevan atau mutakhir dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dan memadai. Menurut Judy Agusta, PhD pada tahun 2007, mengenai metode penelitian, literature review is a critical analysis of the research conducted on a particular topic or question in the field of science. Yang artinya, literature review merupakan analisa kritis dalam penelitian yang sedang dilakukan terhadap topik khusus atau berupa pertanyaan yang terhadap suatu bagian dari keilmuan. Literature review membantu kita dalam menyusun kerangka berpikir yang sesuai dengan teori, temuan, maupun hasil penelitian sebelumnya dalam menyelesaikan rumusan masalah pada penelitian yang kita buat. Tahap yang ketiga, formulating hypothesis atau merumuskan hipotesis. Merumuskan hipotesis. Setelah tahap uraian tentang penelitian, peneliti harus dapat merumuskan hipotesis penelitian tersebut. Dalam penelitian,
adanya hipotesis sangat membantu peneliti dalam hal memberikan batasan penelitian, memperkecil jangkauan peneliti sehingga tidak melebar kemana-mana, membuat penelitian permanen dalam jalur penelitian, yakni meneliti kabar dan interaksi variabel, memfokuskan penelitian, membantu penelitian pada pengujian dan penyesuaian antar fakta. Tahap yang keempat, developing the research design, mengembangkan desain penelitian. Mengembangkan desain penelitian. Setelah masalah penelitian sudah dirangkumkan, peneliti sudah dapat mengembangkan desain penelitian. Ketika memutuskan desain penelitian, pendekatan yang paling efektif adalah mulai dari fokus penelitian yang ingin diselidiki dan mengarahkan pengambilan keputusan. Pada titik ini, dalam desain penelitian, perlu juga memperhitungkan keterampilan peneliti dan sumber daya yang tersedia agar dalam pengembangan desain penelitian dapat dilakukan dengan pengeluaran waktu, usaha, dan uang yang minim. Pada tahap 5, determining a sample design atau menentukan contoh desain. Menentukan contoh desain atau sampling adalah proses memilih unit, orang, atau organisasi dari populasi yang diinginkan. Sehingga dengan mempelajari sampel, kita dapat secara adil menggeneralisasi hasil kembali ke populasi dari mana mereka dipilih. Proses sampling ini dapat membantu peneliti dalam menentukan contoh desain yang cocok untuk penelitian yang sering dilakukan atau yang sedang dilakukan. Dan ada pula jenis dari proses ini, antara lain simple atau random sampling, systematic sampling, dan quota sampling. Yang keenam, collection of data atau pengumpulan data. Pengumpulan data adalah aktivitas mencari data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian sosial. Yang berarti, pengumpulan data yang benar dan tepat sangat mempengaruhi hasil dari penelitian tersebut. Ada pula teknik pengumpulan data yaitu observasi atau pengamatan, kuesioner atau angket, interview atau wawancara, dokumen atau dokumen. Execution of projects pada tahap ke-7 atau pelaksanaan proyek. Pelaksanaan proyek. Dalam tahap ini, peneliti sudah dapat melaksanakan proyek dari hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, dan tentunya dengan cara yang benar, memadai dan dapat diandalkan, agar penelitian yang dilakukan sebelumnya tidak sia-sia karena buruknya proses pelaksanaan proyek tersebut. Pada tahap ke-8, analysis of data atau analisis data. Dalam proses ini, peneliti menganalisis data yang telah dikumpulkan, lalu data tersebut diseleksi dan diedit. Setelah menerima data yang benar, dilakukan pengkodean atau coding, dan yang terakhir adalah menyajikan data tersebut. Pada tahap yang ke-9, generalization dan interpretation atau generalisasi dan interpretasi. Jika suatu hipotesis diuji dan ditegakkan beberapa kali, peneliti mungkin sampai pada suatu generalisasi, yaitu untuk membangun sebuah teori. Nilai sebenar dari penelitian terletak pada kemampuannya untuk sampai pada generalisasi tertentu. Sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih.